Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan perintahnya dengan cara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat beliau sehingga kita masuk ke dalam surganya dengan tanpa azab dan tanpa hisab. Amin amin rabbal alamin. Pada hari ini kita akan memasuki kajian hadis yaitu Kitabul Amsal mengenai perumpamaan-perumpamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah haddatsana Al-Labath an Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال telah keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, Nabi mengatakan, inni sesungguhnya aku raaitu melihat fil manami di dalam tidur, ka'anna Jibril inda ra'si, seolah-olah Jibril berada di kepalaku, wa Mikail inda rijlai, dan Mikail seolah-olah berada di dekat kedua kakiku. Yaqulu ahaduhuma, berkata salah satu daripada keduanya, li sahibihi, kepada sahabatnya yang lain. Artinya malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, atau malaikat Mikail berkata kepada malaikat Jibril, idrib lahu masalan, buatlah untuk Muhammad masalan, suatu perumpamaan. Faqala, maka berkatalah salah satu daripada keduanya, Jibril atau Mikail yang berkata, isma', dengarlah, sami'at udhunuka, telah mendengar udhunuka, telingamu, wa'qil aqla qalbuk, dan pergunakanlah atau berfikirlah aqla qalbuk dengan pikiran hatimu. Innama masalaka wa masala ummatika, innama masaluka wa masalu ummatika, sesungguhnya perumpamaan engkau dan perumpamaan umatmu, kamathali malikin ittakhadha dauran, sebagaimana seorang raja atau orang yang memiliki, atau raja kita katakan, ittakhadha, yang raja tersebut dia membuat dauran, suatu rumah, thumma bana fiha baitan, kemudian raja tersebut ittakhadha dauran, yang raja tersebut menjadikan satu kampung, thumma bana fiha baitan, kemudian raja tersebut membangun di dalam kampung itu baitan, satu rumah, thumma ja'ala fiha ma'idah, kemudian dia menyediakan di dalamnya hidangan makanan, thumma ba'atha rasulan, kemudian dia mengutus seorang utusan, yad'u, yang utusan tadi menyeru annas, kepada manusia, ila ta'amihi, untuk makan hidangan yang disediakan oleh raja. Faminhum, maka sebagian daripada manusia, man, orang, ajaba, yang dia mengijabahi, artinya mendatangi panggilan tersebut, ar-rasula, akan utusan tadi. Wa minhum, dan sebagian daripada manusia, man, orang, tarakahu, yang dia meninggalkan panggilan tadi. Fallahu, maka Allah, wa al-maliku, dia adalah raja tersebut, wad-daru, dan kampung itu adalah al-islamu, Islam, wal baitu, dan rumah tersebut adalah al-jannatu, adalah surga. Wa anta ya Muhammad, dan sedangkan engkau ya Muhammad adalah rasulun, seorang utusan. Faman, maka barang siapa ajabaka, yang menerima panggilanmu, dakhala, kemudian dia masuk al-islam, kepada Islam. Waman, dan barang siapa dakhala, dia masuk al-islam, kepada Islam, dakhala, maka dia akan masuk al-jannata, kepada surga. Waman, dan barang siapa dakhala, yang dia masuk ke dalam al-jannatu, surga, akala, maka dia akan makan apa-apa fiha, yang ada di dalam surga. Jadi ini hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa perumpamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagaimana seorang utusan. Ada satu orang raja, dia memiliki suatu kampung, kemudian dia buat rumah di dalam kampung tersebut, lalu dia perintahkan kepada seseorang untuk mengundang orang-orang datang ke rumahnya dengan makanan yang telah dia sediakan. Maka orang-orang yang mengijabahi
yang ikut dengan panggilan seorang utusan tadi, maka dia ikut ke dalam rumah, kemudian dia makan apa yang disediakan oleh raja. Nah, begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam, status beliau adalah seorang utusan Allah yang Allah Ta'ala mengutusnya untuk mengajak manusia ke dalam rumah yang abadiyah, yaitu Islam. Maka barang siapa yang dia telah masuk Islam, berarti dia telah masuk ke dalam surga. Aslama yuslimu Islam, aslim taslam. Islam itu adalah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam definisi fikih, Islam itu adalah mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi itu kita ikuti. Jadi orang-orang yang menerima Islam, dia menerima apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, nanti dia akan masuk ke dalam surga dan dia akan makan hidangan yang disediakan Allah di dalam surga. Jadi hidangan-hidangan itu adalah diumpamakan apa-apa yang ada di dalam surga. Kemudian surga itu diibaratkan adalah rumah tadi. Surga itu diibaratkan rumah yang Allah Subhanahu wa taala telah bina, telah ciptakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberikan status, mempelajaran kepada kita status baginda Nabi itu hanya mengajak. Banyak di dalam ayat Al-Quran, bagaimana ayatnya? Wa ma arsalnaka illal balagh. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali orang yang menyampaikan. Innaka la Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Jadi memang benar Nabi itu memang adalah utusan Allah. Dia tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Nabi tidak bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Nabi itu hanya memberi apa yang Allah beri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lah nanti yang akan memberikan petunjuk kepada manusia. Innaka la tahdi man ahbabta. Sehingga paman baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri itu tidak mendapatkan hidayah. Turunlah ayat, sesungguhnya Muhammad engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Makanya sesuai dengan lagu-lagu itu Pak ya, iman itu tak dapat diwarisi, iman tak dapat diwariskan. Nabi Nuh adalah seorang yang lama dakwahnya, 950 tahun. Bahkan anak daripada Nabi Nuh itu tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin. Apa kata Nabi Nuh? Wa ya bunayya la takum ma'al kafirin, janganlah engkau bersama orang kafir. Allah Ta'ala akan menurunkan hujan. Kata anak Nabi Nuh, aku akan berjalan ila jabali ya'simuni, aku akan berjalan ke atas bukit, dia akan melindungi aku. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang melindungi pada hari ini daripada azab Allah kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Maka terhalanglah di antara Nabi Nuh dan anaknya, wa hala bainahumal mawju, ombak yang besar menghalang keduanya, fakana minal mughraqin, anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak seorang nabi. Nah, kita ini tidak ada status nabi, tidak ada status kita ini dijamin surga. Begitu juga dengan keturunan-keturunan kita itu tidak ada jaminan. Maka senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh. Di antara doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala, salah satunya adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. Doa orang tua kepada anak-anaknya. Wa man dakhalal Islam dakhalal jannah. Pasti kalau orang yang sudah dia masuk Islam maka dia akan masuk ke dalam surga.
Wa man dakhalal jannah akala ma fiha, kalau dia udah masuk ke dalam surga, akala ma fiha, pasti dia akan makan apa yang ada di dalam surga. Jadi di sini Baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan fi'il madi, Pak. Dalam segi bahasa, Nabi itu menggunakan fi'il madi. Madi itu adalah sesuatu yang telah lampau, yang sudah dikerjakan. Tapi perkara ini belum dikerjakan, tapi Nabi sudah mengatakan. Maka ulama-ulama nahu, ahli-ahli bahasa mengatakan salah satu fungsi fi'il madi adalah untuk litahaqquk, atau menyatakan atau menguatkan bahwa sesuatu ini pasti akan terjadi. Jadi orang-orang Islam itu wajib nanti masuk ke dalam surga. Walaupun sebelumnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka, orang Islam yang beriman ahli maksiat, kemudian dia akan dimandikan, namanya Nahrul Haya, sungai kehidupan. Orang itu akan dicuci di situ baru dimasukkan ke dalam surga. Dan itu dalam hadis, Pak, dalam hadis itu ada tandanya, Pak, penghuni-penghuni neraka itu. Jadi orang-orang ahli surga itu mengetahui bahwasannya orang ini dulu pernah dicemplung di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya satu makna. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathali, hanyalah perumpamaan aku, wa mathalul anbiya, dan perumpamaan para nabi qabli sebelum aku, qarajulin, seperti seseorang bana yang dia membangun daran, satu rumah, fa akmalaha wa ahsanaha, kemudian orang tadi menyempurnakan bangunan itu, wa ahsanaha, dan dia ahsan, memperbaiki, membaguskan rumah tersebut. Illa mauda'a labinatin, kecuali ada satu tempat, Pak, ya, labinah. Nah, ini seperti ada batu, ada lubang di situ, ada satu tempat yang belum sempurna. Faja'ala, maka menjadikan annasu, manusia, yadkhulunaha, masuk ke dalam lubang tersebut. Wa yata'ajjabuna minha, dan orang-orang yang masuk ke dalamnya itu terkejut. Karena apa? Karena ada maudhi'al lubnah tadi. Wa yaquluna laula maudhi'al labinah, dan mereka mengatakan kalau tidak adalah labinah ini pasti sudah sempurna. Dalam hadis lain dikatakan nabi-nabi terdahulu itu ibarat seseorang telah membangun rumah, Pak. Sudah dibangun dengan nabi-nabi terdahulu. Seseorang membangun rumah tapi belum sempurna lagi. Jadi nabi-nabi terdahulu belum sempurna. Barulah datang baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan syariat. Makanya innad dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan akan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam itu adalah sebagai agama. Jadi Islam itu nama agama. Aslama yuslimu islaman, agama Islam. Yang udah kita jelaskan, nabi-nabi terdahulu semua agamanya adalah Islam. Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Nuh agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam. Kenapa? Kalau tidak Islam nanti bertentangan dengan ayat innad dina indallahil Islam. Hanyalah agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Jadi Nabi datang untuk menyempurnakan dakwah nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi perumpamaan seseorang tadi, dia membangun rumah tapi rumah tersebut belum sempurna. Babu majaa fi mathalis salati wassiyam wassadaqah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, amara, telah memerintahkan Yahya kepada Nabi Yahya ibnu Zakaria bi khamsi kalimatin, dengan 5 kalimat. Ayya'mala biha, hendaklah untuk Nabi Yahya mengamalkan biha, dengan 5 kalimat tersebut. Wa ya'muru, dan memerintahkan Allah Ta'ala Bani Israel ayya'malu biha, untuk beramal dengan kalimat tersebut. Wa innahu kada ayyubti'a biha,
dan sesungguhnya hampir-hampir melambatkan dengan 5 kalimat tersebut Nabi Yahya atau Bani Israel. Faqala, maka berkata Nabi Isa, Inna Allah, sesungguhnya Allah amaraka, telah memerintahkan kalian wahai Bani Israel, bi khamsi kalimatin, dengan 5 kalimat, lita'mala biha, untuk kalian beramal dengannya, wa ta'mura Bani Israel. Inna Allah amaraka, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan 5 kalimat, lita'mala biha, untuk engkau beramal dengannya, wa ta'mura, dan engkau memerintahkan Bani Israel kepada Bani Israel, ay'amalu biha, untuk mereka beramal dengan 5 kalimat tersebut. Fa imma an ta'murahum, maka ada kalanya engkau memerintahkan kepada mereka, wa imma an amurahum, dan ada kalanya kata Allah aku memerintahkan kepada mereka. Atau kepada Nabi Yahya mengatakan, faqala Yahya akhsha in sabaqtani biha ay yukhsafa bihi au udhiba. Yahya mengatakan, aku takut jikalau engkau mendahului dengan 5 kalimat tersebut, maka engkau akan dimaafkan ataupun akan diazab. Maka semua orang-orang berkumpul di Baitul Muqaddas, maka penuhlah masjid Baitul Muqaddas. Faqala, maka berkatalah Yahya, Inna Allah amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna. Panjang Pak ya. Yang pertama adalah an ta'budallah, kalian menyembah Allah, wa la tusyriku bih, dan janganlah kalian menyekutukan dengannya. Wa inna mathala man asyraka billah, sesungguhnya orang yang dia menyekutukan Allah adalah seperti seseorang yang dia membeli satu orang hamba, min khalisin malihi, murni daripada hartanya, dengan emas ataupun dengan perak. Maka dia mengatakan, ini adalah rumahku dan ini adalah amalku, maka beramallah dan sukalah kepadaku. Maka hamba sahaya tadi dia beramal, dia bekerja, dan dia menunaikan kepada selain daripada Tuhannya. Maka apakah kira-kira raja tadi ridho dengan hamba yang telah diberinya? Jadi Pak, Allah diumpamakan ini, kata Nabi Yahya, orang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala diumpamakan ada seseorang dia beri hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu diperintah untuk mengerjakan rumah, apa-apa yang ada di rumah tersebut. Kemudian hamba tadi tidak mengerjakan yang diperintahkan oleh tuannya tadi. Ini orang yang menyekutukan Allah. Maka apa pendapat kalian? Kira-kira sayyidnya itu tuannya marah atau tidak? Nah, tuannya marah atau tidak? Nah, begitu juga innallaha amarakum bis-shalah. Allah memerintahkan kalian dengan salat. Maka apabila kalian salat, janganlah kalian berpaling. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wajahnya kepada hambanya di dalam salatnya selagi hamba itu tidak menoleh ke sana kemari. Wa amarakum bisyam, dan Allah Ta'ala memerintahkan kalian dengan puasa. Maka sesungguhnya orang yang berpuasa seperti seseorang yang dia berada di dalam satu kelompok, bersama satu kelompok, dan orang itu membawa satu buah botol yang di dalamnya adalah minyak kasturi. Maka semua kelompok-kelompok itu kagum dengan orang yang membawa botol tadi. Wa inna rihas shaim atyabu indallahi min rihil misk, dan sesungguhnya baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Jadi umpama puasa itu Pak seperti kita bawa satu botol yang di dalamnya minyak kasturi. Kemudian kita masuk ke dalam kumpulan orang ramai, maka semua orang itu akan heran dengan botol yang kita bawa tadi. Nah, begitulah perumpamaan orang yang berpuasa. Walaupun mulutnya bau, tapi itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian bersedekah. Apa perumpamaan sedekah? Sesungguhnya perumpamaan sedekah itu adalah seperti seseorang yang ditahan oleh musuhnya. Maka musuh-musuhnya tadi mengikat tangannya ke lehernya. Jadi orang yang bersedekah ini seperti orang yang ditawan kemudian tangannya diikat ke lehernya, Pak.
Wa qaddamuhu liyadribuhu unukahu. Kemudian mereka ini menghadapkan orang tadi di hadapan mereka supaya dia itu dipukuli. Nah, lehernya dipukuli. Maka dikatakan oleh Nabi Yahya di sini, ana afdiku minkum bil qalili wal katsir. Saya akan menebusnya dengan sedikit atau dengan banyak. Fafada nafsahu minhum. Maka dia terbebas daripada orang-orang tadi. Jadi Pak, ini hadis kalau orang bersedekah itu dia lagi susah, lagi dalam keadaan melarat, apabila dia bersedekah bil qalilil aul katsir, dengan sedikit ataupun banyak, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan longgarkan urusan-urusannya. Seperti orang tadi ketika dia menebus dengan musuh-musuhnya, baik itu sedikit ataupun banyak, musuhnya akan lepaskan dia, akan longgarkan ikatannya. Nah, kekuatan sedekah itu manjaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Satu kebaikan yang kita buat akan 10 kali Allah Subhanahu wa taala ganti. La yanqusu malu bis sadaqah. Tidak akan mengurangi harta itu dengan sebab sedekah. Itu kata Nabi, Pak. Jadi orang yang suka bersedekah itu tidak akan mengurangi hartanya. Bahkan hartanya akan bertambah. Maka kata guru-guru kita, kalau orang itu pergi umroh, itu nanti pulang bukan makin susah, insya Allah dia makin kaya. Dia bukan makin susah, insya Allah dia makin kaya. Kalau orang itu udah pergi umroh. Nah, jadi tidak ada harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk bersedekah ataupun untuk infak di jalan Allah, itu Allah Subhanahu wa taala sia-siakan. Nah, jadi kalau ada orang dia mendapat kesusahan, biasalah dia menyelesaikan masalahnya dengan bersedekah. Karena kesusahan itu ibarat seorang tadi yang ditawan oleh musuh, dia diikat. Ketika dia menebus kepada musuh-musuhnya, maka dia akan terbebas. Ketika orang lagi dalam kesusahan berarti dia diikat. Nah, bagaimana caranya? Menebus dengan sedekah. Sedekah yang paling baik yang dapat naungan nanti pada hari kiamat adalah sedekahnya seseorang yang sembunyi-sembunyi. Tangan kanannya bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Ini udah dia dapat kelonggaran di dunia, nanti di akhirat dia dapat kelonggaran. Sab'atun la dhilla illa dhillun. Ada 7 golongan yudhillumuhumullah yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka. La dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Adalah salah satunya orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ini kekuatan sedekah, Pak, ya. Kemudian wa amarakum an tadhkurullah, dan Allah akan memerintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Maka sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir seperti seseorang yang dia keluar, musuh keluar mencari dia dengan cepat di dalam bekas perjalanannya. Jadi musuh keluar untuk mencari orang tadi, asari min athari, daripada bekas-bekas perjalanannya. Sehingga apabila orang tadi dia sampai pada satu benteng, maka orang tadi telah menyelamatkan dirinya sendiri daripada musuh-musuhnya tadi. Nah, seperti itulah hamba yang dia tidak menjaga dirinya daripada syaitan, maka nanti dia akan mudah untuk dicari musuh-musuhnya. Ataupun di sini seperti itulah hamba yang dia menjaga benteng dirinya daripada syaitan, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir, kata Nabi, itu adalah benteng orang itu untuk terselamat daripada godaan syaitan, Pak. Kekuatan zikir. Makanya dalam jemaah tabligh itu ada ilmu ma'adzikir, tidak hanya berilmu saja, tapi perlu disertai dengan zikir. Kenapa? Karena orang yang tidak berzikir itu akan mudah dirasuki oleh syaitan. Syaitan itu musuhnya. As-syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu berjalan sebagaimana jalannya aliran darah di dalam tubuh manusia. Kapan saja dia bisa menggoda. Siapa saja di dunia ini akan digoda oleh syaitan kecuali Nabi SAW. Nabi itu udah nggak digoda, Pak, oleh syaitan, Pak. Kalau kita ini ya Masya Allah,
Masih banyak setan yang menggoda kita. Kadang-kadang terbesit hati ingin maksiat, ini sebagainya, macam-macam, Pak. Nah, maka caranya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku merintahkan kalian dengan lima perkara yang Allah memerintahkan dengannya. Yang pertama kata Nabi, as-sam'a wa ta'ah, yaitu taat, dengar dan taat. Ini taat kepada pemimpin, Pak, ya. Kalau kita berada dalam satu organisasi, berada dalam satu kelompok, berada dalam satu jemaah, maka kata Nabi, taatilah, kemudian dengar dan taatilah. Apapun itu, Pak, selagi pemimpin itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wal jihad, dan aku merintahkan kalian untuk berjihad. Wal hijrah, dan hijrah daripada Mekah dan Madinah, hijrah daripada tempat maksiat ke tempat yang tidak maksiat. Kalau zaman sekarang adalah hijrah daripada perbuatan buruk, hijrah kepada perbuatan baik. Hijrah itu adalah maknanya meninggalkan sesuatu, pindah kepada sesuatu yang lain. Itu makna hijrah. Jadi ini perintah Nabi untuk hijrah. Wal jamaah, dan tetaplah berjamaah. Nah, berjamaah ini penting, Mak. Apalagi kalau kita ini, maaf cakapnya, kita memiliki seorang guru. Nah, itu termasuk berjamaah. Ada robitoh kepada guru, ataupun jemaah dalam satu masjid misalnya, ini dikatakan jemaah. Terlibat dalam urusan masjid, terlibat dalam kegiatan masyarakat, ini sudah dikatakan berjamaah. Dan ibaratnya kalau orang itu bersendiri, infiradi, itu ibarat seekor domba yang dia menyendiri. Sedangkan tawanan-tawanan singa ini kumpulan singa udah mengincar dia. Nah, tawanan singa ini ibarat seton. Seton akan mudah untuk menerkam orang-orang yang sering sendiri, tidak berjamaah. Jadi setan akan goda, menurut dia itu adalah perbuatan yang baik. Tapi dengan berjamaah, dengan bermusyawarah, dengan bersatu, insya Allah setan tidak dapat menggoda jemaah tersebut. Fa innahu man faraqal jamaah qida shibrin qad khalaha ribaqatal Islam min unuki ila yarji'a. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpisah daripada jemaah, maka dia telah membuka daripada sedepa atau sejengkal, Pak, ya, yang lepas, yang dia akan melepaskan daripada Islam, tali Islam daripada lehernya, kecuali dia kembali kepada jemaah tersebut. Wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu min jusi jahannam. Orang yang berdakwah dengan dakwanya jahiliyah, maka sesungguhnya dia akan masuk ke dalam kumpulan-kumpulan, yaitu neraka jahannam. Qala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa shoma. Orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, walaupun orang itu dia salat ataupun dia berpuasa. Wa in shalla wa shoma, walaupun dia salat dan dia berpuasa. Fad'u bi da'wallah alladhi sammakumul muslimina wal muslimat ibadallah. Maka panggillah dengan panggilan Allah yang Allah menamakan kalian al-muslimina al-mu'minina ibadallah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini manda'ad dakwal jahiliyah, Pak, memanggil dengan panggilan nama-nama jahiliyah. Memanggil dengan nama-nama panggilan jahiliyah. Atop alil jumlah. Jadi ini, Pak, panggilan-panggilan yang tidak baik. Bi'ala sautihi qaumahu, dia memanggil dengan tinggi akan orang lain, dia memanggil dengan nama-nama yang tidak baik. Ini panggilan-panggilan jahiliyah. Dia memanggil dengan cacian-cacian, dia memanggil dengan makian-makian. Nah, ini namanya panggilan-panggilan jahiliyah. Dia melakopi seseorang dengan tidak baik, ini namanya panggilan-panggilan jahiliyah. Nah, ini ada ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi'a'la sautihi, dengan dia meninggikan suaranya.
Artinya di sini pesan yang tersirat, kalau manggil, panggillah dengan panggilan yang elok. Kalau orang berbuat salah, janganlah dicaci orang tersebut. Panggillah dengan panggilan yang baik, sehingga kita tidak mendapat ancaman yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi Islam mengajarkan zahir dan batin, bukan hanya batin yang bersih, tapi zahirnya juga harus bersih. Bukan hanya batin yang baik, tapi zahirnya juga harus baik. Bagaimana yang kita pelajari kemarin, ada seorang wanita yang dia hari-hari berinfak, hari-hari dia sholat tahajud, hari-hari dia sholat 5 waktu, bacaan Al-Quran yang sangat luar biasa. Kadang-kadang dia berpuasa Senin Kamis. Tapi kata orang tadi yang menyampaikan kepada Nabi, wanita tersebut dia senantiasa menyakiti hati tetangga-tetangganya. Ini kan menunjukkan amalan zahir, Pak. Batin dia bagus, batin dia, tapi zahir dia sesama orang-orang Islam tidak baik. Maka kata Nabi, hiya finnar, orang itu berada di dalam neraka. Jadi Islam mengajarkan kita bukan hanya batin saja, bukan hanya zahir saja. Batin harus bersih daripada sifat munafik, sifat iri, sifat dengki, sifat ujub, sifat takabur, sifat sum'ah. Batin juga begitu, Pak. Zahir juga begitu. Dengan perbuatan yang baik kepada orang, suka menolong. Kadang-kadang batinnya bagus, tapi zahirnya suka menyakiti hati orang lain, suka menyakiti hati-hati tetangganya dengan perkataannya, dengan sikapnya dan sebagainya. Nah, inilah perbaikan untuk diri kita. Dekat lagi kita masuk bulan Ramadan. Tadi malam nisfu Sya'ban. Amalan yang telah kita amalkan tadi malam, baca surah Yasin 3 kali, ada yang istighfar, ada yang sholat hajat ataupun sholat taubah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam tadilah seluruh catatan amal kita ini disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifulan setahun penuh tadi malam amalan kita dicatat. Mudah-mudahan amalan kita ke depannya lebih baik lagi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin.